Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syafa'atu rasulillah. Qad hajjatna min hawaij dunya wal akhirah wa yassir lana umurana amra dunya wa akhirah. Wa qad hajjatna ya Allah wa suhajizan. Allah barik fi sunnati wa fi awladina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Wa ba'du lan tetep ing dalam sause kang kasebut inggih menika bismillah hamdalah sholawat salam. Fahadihi mongko utawi iki iku risalah kang hadir ing ajine Mbah Muswanaf inggih menika Mbah Abdul Wahab Asy-Sya'rani iku wasiyatul Mustafa wasiyate Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad as-shalatu utawi tambahi rahmat takzim wassalamu lan rupa keselamatan. Wasiate teng pundi inggih menika li aliyin maring Sayyidina Ali ibni Abi Thalib kang dadi putrane Abi Thalib karrama mugi-mugi mulyakaken sinten Allahu Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Dawe Kanjeng Nabi qala dawe Sayyidina Ali qala dawe sinten Sayyidina Ali ta'a nimbali ni ing ingsun. Sinten sing nimbali inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakholautu mongko perseben sapa ingsun ma'ahu serta Rasulullah fi mangzilihi ing daleme Rasulullah. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li maring ingsun dawuh mekaten ya Ali ho Ali anta utawi sira minni saking ingsun iku bimangzilati Haruna tetep kelawan panggonane Nabi Ibrahim min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Ghairu annahu angin temen setuhune kelakuan iku lan nabi ya ora ana nabi iku maujud bakti ing dalem sause ingsun. Ini temen setuhune ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ka ing sira al-yauma ing dalem dina iki. Biwasiyatin kelawan wasiat in hafidta lamun ngreksa sira ha ing wasiat ya ista mongko urip sapa sira hamidan hale kang terpuji wa mutalan mati sira syahidan hale wong kang mati syahid.
wa ba'asa lan nangekake ka ing sira sinten Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat faqihan hale wong kang ngerti aliman tur wong kang alim. Jadi setelah Mbah Musoneh pengarang kitab niki setelah membaca bismillah, membaca sholawat salam dan hamdalah dan sholawat salam, terus si Musoneh ini punya angan-angan mau mengarang kitab yang kitabnya itu adalah kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu ma'ahu fi manzilihi. Rasulullah memanggilku dan menyepi bersamaku di rumahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun bin Musa alaihi salam wa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kamu dan saya itu sebagaimana Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa ini selalu mendukung dalam berdakwah. Sampai-sampai Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa itu berkata, lisan saya ini masih fasih dengan lisannya kakak saya itu lebih fasih. Kata Nabi Musa, kakakku itu lebih fasih daripada aku. Maka Nabi Harun ini diajak berjuang terus dengan Nabi Musa alaihi salam untuk berjuang untuk supaya orang-orang itu mengikut agamanya Nabi Musa, supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan Rasulullah dan Sayyidina Ali itu hampir persis, karena Rasulullah itu kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Dengan berpesan supaya apa? Ghairu annahu la nabiyya ba'da, supaya nanti tidak ada nabi setelah saya wafat. Maka ini uswika al-yauma wasiyatin, maka hari ini saya berwasiat kepadamu wahai Ali, in hafta ishtahamidan wa mutta syaitan, apabila kamu bisa menjaga wasiat ini, nanti kamu akan hidup dengan pujian dan akan mati dengan mati syahid. Dan nanti Allah akan membangunkan kamu dengan keadaan faqih dan alim. Terus wasiat yang pertama yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Ali, Ali, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man al halala ing perkara halal, sofa monggo bening apa sing bening dinuhu agamane man, waraka lan lunak utawa lembek apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi ketuwe dungane man apa hijabun aling-aling. Ya Ali hu Ali, wasiat yang kedua, ya Ali hu Ali, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man asyubhata ing pira-pira perkara syubhat, ya istabaha monggo dadi samar alaihi ing atase wong apa dinuhu agamane wong, wa atlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine wong, wa man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man al harama ing perkara haram, ya mata monggo mati apa qalbuhu atine wong, wa khafa lan ringan apa dinuhu agamane wong, ampang cara basa Jawa, wa dhaufa lan apes utawa lemah apa yang dinuhu yakine wong,
wa ajabalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Allah, wa ajabalan ngaling-ngalingi sinten Allahu Allah taala dakwatahu ing dongane wong, wa qolat lan kitik apa ibadatuhu ibadahe. Jadi wasiatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah barang siapa yang memakan makanan halal maka agamanya bening cara wong Jawa. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya itu lunak, gampang menerima barang-barang yang hak. Terus walam yakun lidakwatihi hijabun, dan doa-doanya tidak terhijab, alias doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus muridnya lagi ada lagi, ya aliman akala syubhat istabah alaihi junuhu, wahai Ali barang siapa yang memakan barang syubhat maka samarlah agamanya dan hatinya menjadi gelap. Wa man akala haram mata qalbu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadah. Barang siapa yang memakan perkara haram maka hatinya akan mati dan agamanya akan menjadi ringan sembrono cara wong Jawa. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya itu akan melemah. Wa hajaballahu da'watahu wa qalat ibadatuhu, dan doa-doanya akan terhijab dan tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat ibadatuhu, dan ibadahnya sedikitlah. Orang seperti ini harus diruqyah seperti ini ya. Jadi saudaraku dimanapun berada, ini wasiatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita usahakan yang kita makan, yang kita minum adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari bumi dengan perkara yang halal, janganlah ikut kepada syaitan, karena syaitan adalah aduwwum mubin. Jadi jelas kita di dunia ini disuruh untuk apa yang kita makan, keluarga yang kita makan, supaya apa? Pikiran kita jernih dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di keterangan lain di dalam Al-Quran menyebutkan kulu min thayyibati wa'malu sholihah, dan makanlah dari perkara yang halal dan lakukanlah perkara-perkara yang baik. Dari sinilah kita bisa mengambil intisari kalau doa-doa kita ingin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan kita, yang kita minum, dan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini harus dengan perkara yang halal, supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang masuk barang syubhat niku iki nggone sapa ya? Ini miliknya siapa? Terus diambil, itu adalah barang syubhat. Itu tidak boleh seperti itu, karena menyebabkan hati kita itu gelap. Terus jangan
wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, jangan makan perkara yang haram. Supaya apa? Doa-doa kita ini supaya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah inggih menika Ibrahim bin Adham, ulama zaman abad pertama, ditanya masalah zikir dan doa. Orang bertanya seperti ini, katanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ibrahim bin Adham ini menjawab pertanyaan orang tersebut. Berarti kenapa doa yang kalian panjatkan belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru kita harus berpikir, kenapa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus berpikir. Kita setiap hari, setiap sore berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa saya, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, saya ingin begini, ya Allah, saya ingin begini ya Allah. Terus orang ini matur kepada Ibrahim bin Adham, kenapa doa-doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah ini terus dari kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab Tazkiyatun Nufus ada 8 perkara yang mana doa-doa kita terhijab belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kalian tahu bahwasanya hak-hak Allah, tapi kalian tidak mau melaksanakannya hak-haknya Allah. Bagaimana kita melaksanakan haknya Allah? Yaitu kita tahu kita adalah ciptanya Allah. Kita sebagai hamba disuruh untuk Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati kita ini semakin tenang. Makanya kelawan Allah kang maha suci kuturang kuran rina lan wengi ditirakati zikir lan suruh ojo nganti lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mohon maaf suaranya agak serak dan agak ngantuk, satu malam belum tidur. Bismillah, moga-moga yang mulai ini mudah-mudahan nggak tidur ini mudah-mudahan permintaannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus supaya kita doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu sebagai hamba yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah sudah menjadikan kita dengan bentuk yang sempurna. Kita sudah berikan mata, kita diberikan tangan, kepala, kaki. Seandainya Allah tidak memberikan kita mata, kita tidak bisa melihat indahnya dunia. Seandainya kita tidak diberikan telinga, kita tidak bisa mendengar
Seandainya kita tidak diberikan tangan, tidak bisa mengeluk seperti ini. Seandainya kita tidak diberikan hidung, kita tidak bisa mencium aroma wangi, aroma bau apapun. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya syukur? Yaitu beribadah kepada Allah, tahu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sebab kita mengabaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa doa-doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan hukum-hukumnya. Nah, ini adalah Al-Quran. Kita aja di dalam hadits khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Al-Qur'an Masya Allah nanti ada fadilah-fadilah Al-Qur'an. Jadi Allah sudah menurunkan Al-Qur'an untuk eling nenggone Gusti Allah. Allah sudah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai iktibar kita sebagai manusia, bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mati. Di dalam Al-Quran dijelaskan semuanya, baik perkara di dunia dan di akhirat. Makanya Sunan Bonang, lirisnya Sunan Bonang, kenapa dikatakan Sunan Bonang? Karena Mbak Ibrahim niku, Mbak Makdum Ibrahim niku, beliau berdakwahnya adalah lewat seni dan budaya. Bonang niku cara Jawa niku. Jadi sampai sekarang biasanya dibuat untuk tembang, untuk pujian. Tombo ati iku lima warnane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping kang sore kumpulono, kaping pat weteng ira kudu kang luwe, kaping lima zikir wangi ingkang suwe, salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembatani. Moga sareng-sareng kita sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillani. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tombok ati termasuk membaca Al-Quran kalih angan-angan sak maknane, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan di keluarga kita, di teman kita, di saudara kita praktekkan. Di Al-Quran sudah dijelaskan, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati.
Jadi artinya, wahai Bani Adam, apakah kalian tidak tahu Allah sudah menurunkan Al-Quran lewat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqusuna alaikum ayati, apakah kalian tidak membaca ayat-ayat yang ada pada Al-Quran? Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal kebajikan, beramal soleh, maka nanti di akhirat kita kelak nanti tidak ada rasa takut apapun. Pasti kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, supaya doa-doa kita cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita membaca Al-Quran dan mengangan-angan artinya dan mengamalkan setiap hari. Terus tombok ati maneh sing kaping pindho inggih menika salat wengi lakonono. Lah iki awak dhewe kadang kita sendiri kadang wayahe salat tahajud, wayahe sluku batu ila elo siramo menyang solo leh oleh payung moto manjandi lono lopo wong mati ora oba yen obah mateni bocah yen urip golek aduwe. Itu tembangnya Sunan Kalijogo. Kalau diresapi, kalau kita artikan, Masya Allah, artinya adalah hakikatnya hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa minal laili fatahajat ma jedid lololopo. Jadi wa minal laili fatahajat bihi nafilatallah. Kita sholat wengi, sholat malam kita lakukan, kita minta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta apa yang menjadi angan-angan kita, menjadi supaya doa-doa kita semuanya diijabahi oleh Allah, supaya brol permasalahan kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malam bangun, jangan-jangan kita bangun cuma ke kamar mandi, balik mancal kembung. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk menjalankan sholat tahajud. Jadi kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gampang curhat kepada manusia. Nah, kadang kalau kita curhat kepada manusia, terus orang itu jelek dengan kita, akhirnya aib-aib kita akan dikeluarkan oleh tangga atau teman kita. Maka dari itu perbanyaklah curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat kepada Allah, curhatkan semua permasalahan-permasalahan, curhatkan apa yang menjadi unek-unek di hati, di pikiran. Curhatkan, ya Allah, cicilan saya banyak ya Allah karena pandemi corona ini, ya Allah, ya Allah, berikan uang yang banyak ya Allah agar kami bisa menghidupi keluarga kami ya Allah. Kita curhatkan, bebas kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu curhatan kita langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tombone ati salat wengi lakonono. Nomor 3 inggih menika yaitu kita banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana ini Mas Rizal, alhamdulillah di pondok ini soleh tenan ini, soleh yang punya anak perempuan nanti bisa menghubungi saya, ini ada pondok ini. Berkumpul dengan orang soleh, dengan ulama, dengan ustadz. Karena ulama adalah, memandang ulama adalah ibadah. Jadi apalagi di
kiai.com niki kiainya masih muda, subhanallah. Jadi memandang ulama, ustaz adalah termasuk ibadah. Jangan sekali-kali mencaci ulama, mencaci ustaz, karena itu adalah al ulama warasatul anbiya. Terus kemudian supaya hati kita terobati, yaitu weteng ira tukang luweh. Lah inilah di bulan Ramadan inilah kita melaksanakan ibadah puasa supaya tubuh kita itu ternetralisir. Karena dengan puasa lah sel-sel darah putih akan menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Dengan puasa tasumu tasihu. Dengan puasa badan kita akan menjadi sehat. Terus yang kelima adalah zikir wengi ingkang suwe. Zikir yang lama. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita mengaku hamba yang dhaif. Kita mengaku hamba yang lemah. Sambil hati kita meminta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biar hati kita terobati dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi penyebab doa-doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mencintai atau daunnya Ibrahim bin Adham kepada orang tersebut yang bertanya, kalian mencintai Rasulullah tadi tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mencintai Rasulullah. Kita harus mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah in kuntum mu'minin. Yang dikatakan mukmin itu yang bagaimana? Yang dikatakan iman kepada Allah itu yang bagaimana? Di dalam surat Al-Baqarah yang pertama sudah dijelaskan, kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Jadi rukun iman itu kita harus mengimani. Apalagi kita harus iman kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan Allah di dunia ini bermacam-macam. Ada yang ditakdirkan sa'idun fid dunya, kata Rasulullah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat mendapat kemuliaan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus rezekinya itu dibuat untuk sedekah, dibuat untuk sedekah, dan orang itu ibadahnya luar biasa. Lah orang-orang itulah mulia di dunia, di akhirat juga mulia. Terus ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu orang-orang yang celaka di dunia, di akhirat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dicoba apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang itu tetap beribadah kepada Allah. Sabrun ala ta'atillah, sabrun ala musibah, sabrun ala qada'illah.
sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wusaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang beriman sekuat tenaga dia beribadah kepada Allah walaupun ditinggal sulit, walaupun kadang terjepit oleh masalah ekonomi, tapi dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang celaka di dunia dan di akhirat juga celaka, yaitu orang-orang yang dunia iki wis swara wis nyambut gawe reposo, bengi gak ngerti bengi, rino gak ngerti rino, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wis swara tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat orang itu juga akan celaka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kemudahan oleh Allah, awake sehat, nyambut gawe sehat, ibadah istiqomah, luwe-luwe awak dewe kita semuanya bisa bersedekah, berbagi kepada orang lain. Terus ada yang sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi di akhirat orang itu akan celaka. Orang itu akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mana di dunia diberikan kemewahan, diberikan harta yang melimpah, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau bersedekah, tidak mau beribadah. Mulia di dunia, di akhirat akan mendapatkan ancamannya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yaitu satu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mulia di dunia, di akhirat kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita supaya doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupi sunnah-sunnahnya. Jadi ada keterangan siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, orang itu nanti akan mendapatkan pahala sebagian pahalanya orang 100 yang mati syahid. Mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, dengan cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta, kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita melaksanakan yang diberi salah, yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, kita mengamalkannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu nanti kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, doa-doa kita gampang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa doa-doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian tahu? Yaitu kalian takut mati, takut ajal menjemput, tapi tidak mau mempersiapkannya, mempersiapkan diri. Apa yang kita nanti persembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita persembahkan nanti kita kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
kita harus mempersiapkan apa yang kita nanti persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap seseorang pasti akan mengalami yang namanya mati. Saya kalau lihat orang sakaratul maut niku saya juga merinding sendiri. Kadang saya ada orang ke rumah, Pak Ustadz, tolong ke rumah saya, tolong ke sini, ke rumah saya, tolong ke rumah sakit. Ada apa Pak? Ini sudah sakaratul maut, sampai golek no dalan, sampai cari jalan. Saya berangan-angan ini, carikan jalan kemana? Saya tidak bisa mencari jalan. Yes, saya berniat Bismillah, mudah-mudahan orang ini diampuni oleh Allah, mudah-mudahan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lah pas waktu saya berangkat dan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, masya Allah berbeda. Ada yang kejang-kejang, ada yang kelas, ada yang sambil tersenyum. Saya nggak 1-2 kali, sering. Kadang itu saya tuntun Allah, Allah, Allah sampai selesai. Allah, Allah, Allah. Jadi kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu kapan. Maka kita harus mempersiapkan apa yang kita persiapkan untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Ketika kematian itu datang, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Sebagaimana pohon kelapa, buah kelapa itu nanti kadang ada yang jatuh. Buah kelapa itu ada yang jatuh mudah, ada yang jatuh tua, ada yang masih cengkir cara basa Jawa nih, yang masih kecil itu. Kadang masih kecil sudah dipanggil oleh Allah, kadang sudah setengah tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajalnya sudah menjemput. Kadang sudah sepuh, sudah tua renta, gak mati-mati, gak meninggal-meninggal, sampai anaknya itu, Pak, Bu, kok gak mati-mati, aku gila gak untuk warisan. Itu yang guyon. Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai iman di dalam hatinya bahwasanya merawat orang tua adalah pahala yang begitu besar. Jadi ajal kematian seseorang ini boleh kadang ada yang masih kecil sudah diambil oleh Allah, besar sudah diambil oleh Allah. Makanya persiapkan diri kita. Kadang kita sehat, sore dipanggil oleh Allah. Maka dari itu kita harus mempersiapkan apa amal yang nanti kita persembahkan, apa yang kita persembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Maka persiapkanlah diri kita, persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita banyak menjalankan amal-amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mengabaikan, kita tidak mempersiapkan sejak ini, doa-doa kita termasuk dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tahu kita akan mengalami kematian, tapi tidak mau mempersiapkannya. Itu termasuk yang menghalang doa-doa kita
tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, yang menyebabkan doa-doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita tahu bahwasanya setan adalah musuh kita, tapi kita sendiri malah ikut kepada setan itu. Ikut bagaimana? Melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menahan supaya kita tidak mengikuti jejak-jejak setan. Dulu ketika iblis disuruh menyembah, disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Akhirnya iblis itu diturunkan ke dunia atau dikeluarkan dari surga. Ketika dikeluarkan dari surga, iblis berkata, saya akan menggoda cucunya Nabi Adam. Terus Allah berkata, nah, masa semuanya kamu goda? Masa kamu semuanya goda cucunya Nabi Adam? Ada yang tidak bisa saya goda, yaitu satu, orang-orang yang ikhlas beribadah kepada panjenengan. Orang-orang yang ikhlas lillah ijlalan wa ta'ziman, beribadah kepada panjenengan. Itu anak Adam, putra-putra Adam, keturunan Nabi Adam yang tidak bisa saya goda. Maka dari itu kita harus banyak beribadah kepada Allah supaya kita sendiri tidak mengikuti jejak-jejak setan, mengikuti jejak-jejak setan, supaya kita ini mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Kuncinya yaitu kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang menyebabkan doa-doa kita terhalang, doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita tahu setan itu adalah musuh kita yang terus mengelabui kita supaya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh bagaimana? Dengan banyak beristighfar, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi yang keenam, terakhir, soalnya sudah jam 6, nanti giliran dengan Susnur. Yang keenam adalah kalian mengatakan api neraka, tapi kita mencampakkan jasad kita, sehingga jasad kita masuk ke dalam api neraka. Kita takut masuk ke dalam neraka, tapi kita tidak takut di dunia ini. Wes, gak apa-apa, ngelakuin ini. Jangan. Supaya apa? Kita berhati-hati beribadah kepada Allah, dan doa ini doa kita ini supaya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ketika kita di alam kandungan, pas waktu peniupnya roh, ajal kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kita, mati kita. Tapi itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa kita. Makanya kenapa? Supaya
doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut besok nanti kalau di akhirat kita dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut nanti di akhirat kalau nanti pluk langsung nenggone geni neraka, langsung masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari itu kita harus berikhtiar, berhati-hati. Kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Allah, Masya Allah, sudah memuliakan umat Muhammad di bulan Ramadan ini. Subhanallah, bulan Ramadan ini adalah bulan khusus untuk umat Muhammad. Kalau Rajab adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kalau Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Ramadan ini adalah bulan umat Muhammad untuk mengelebur dosa-dosanya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sampai Gusti Allah niku, sampai Allah bilang kepada malaikat, ij'alu suratakum wa tasbihakum li ummati Muhammad. Wahai malaikat, jadikanlah salat dan tasbihmu, pahalanya berikan kepada umat Muhammad yang mau menjalankan rangkaian di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya hidup di dunia ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah kita tahu hak-haknya Allah tapi kita mengabaikannya. Yang kedua adalah kita membaca Al-Quran tapi kita mengabaikannya, tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, kita mencintai Rasulullah tapi tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu termasuk penghalang doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, yang keempat adalah kita takut mati tapi tidak menyiapkannya, kita mengabaikannya di dunia, berfoya-foya, pokoknya itulah, seperti itulah, tidak mau beribadah dan lain-lain. Nanti ada keterangannya setelahnya. Terus yang kelima adalah sebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu syaitan itu adalah aduwwum mubin, tapi kita masih mengikuti syaitan, perbuatannya syaitan. Nah, ini nanti kita tinggalkan, makanya kita, ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan jelek, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang menyebabkan jauh dari panjenengan. Kita harus meminta kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam tadi, kalian mengatakan, katanya Ibrahim bin Adham, kalian takut kepada api neraka tapi masih saja tidak mau mempersiapkannya. Supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati hidup di dunia ini. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam api neraka, masa kita semuanya bisa menjauhinya. Kita mempersiapkan diri hidup kita di dunia ini supaya kita semuanya selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan mulai Senin sampai Kamis mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Kalau memang ada keterangan saya yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari api neraka. Kita semuanya
doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada 8 yang doa-doa kita belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjut lagi. Mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya diberi kelancaran oleh Allah, lancar beribadah, lancar ekonomi, dan diberikan keluarga yang barokah, putra-putri ingkang saleh salehah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammadillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa fil 'alikal mazid. Ya rabbana alhamdulillah min baghli jalal karim wa 'indi bisultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana sulhaq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini ya Allah, keberkahan ya Allah, keberkahan ya Allah, selalu beribadah dengan istiqamah ya Allah. Ya Allah, bukanlah melas dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, jika di badan kami ya Allah ada penyakit apapun ya Allah, ya Allah, panjenengan ijalakan ya Allah agar kami bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan istiqomah, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran ya Allah, agar kami bisa menggapai rahmat ridha panjenengan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, ijabai doa kami ya Allah. Ya Allah, bila doa kami belum panjenengan ijabai ini, mungkin ini kesalahan kami ya Allah. Kami banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan kamlah hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah virus COVID-19 ini ya Allah di negeri kami ini ya Allah, dan dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ini kesalahan kami dan saudara kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasirin ya Allah. Allahumma barik fi rizqina fi umrina fi auladina fi dzurriyyatina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kekuatan untuk beribadah kepada panjenengan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barokah ya Allah, rezeki yang barokah ya Allah. Ya Allah, agar kami ya Allah selalu istiqomah kepadamu ya Allah. Izinkan kami berziarah ke makam Rasulullah ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah, jika ada penyakit apapun di badan kami ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Wa nusulunal bur'an wa shifa wa rahmatan lil mu'minin ya Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar aziz ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.